Jadi topik kita selanjutnya adalah persoalan rangkap atau dual problem ya. Jadi di sini mau ditunjukkan kepada Anda semua bahwa sebuah persoalan pemrograman linear itu memiliki bisa ditinjau dari perspektif yang lain. Jadi katakanlah suatu masalah memaksimumkan bisa juga dikaji minimumnya seperti apa ya. Dan saya berharap bahwa Anda semua sudah menguasai masalah program linear untuk maksimum maupun minimum ya. Jadi kemarin apalagi untuk metode Big M ya. Jadi kalau misalkan tidak menguasai itu, tentunya Anda akan mengalami kesulitan di persoalan perangkap ini ya. Baik. Ini kita akan kaji lebih awal untuk konsep dualitas ya. Jadi setiap persoalan program linear mempunyai suatu masalah atau suatu model program linear yang berkaitan, yang biasanya disebut sebagai dual dengan istilah dual ya. Oke. Suara saya dan ini jelas ya? Jelas ya? Dengar, Pak. Baik. Oke. Jadi katakanlah masalah maksimum dia mempunyai refleksi atau memiliki model yang lain. Nah, jadi itu yang disebut dengan istilah dual ya, dual. Jadi ini yang kita lihat di awal ini supaya Anda bisa memahami konsep dualitas ya. Kalau masalah yang awal, jadi katakanlah Anda diberikan masalah atau kita yang membuat model dari sebuah masalah nyata, permasalahan dalam dunia nyata, kemudian kita memodelkan dalam secara matematis ya. Sehingga kita memiliki sebuah masalah program linear yang asli ya. Ini yang disebut masalah primal ya, primal. Jadi solusi dari persoalan asli ya, atau primal ya, juga memberikan solusi pada masalah dualnya. Itu yang perlu Anda pahami juga. Jadi ketika suatu masalah program linear dalam bentuk asli ya, itu memiliki solusi, dalam hal ini masalah primalnya memiliki solusi, maka masalah dualnya juga memiliki solusi ya. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk hubungan primal dual ya, hubungan primal dan dual. Yang perlu Anda pahami bahwa kedua masalah ini saling berkaitan erat ya, saling berkaitan erat. Artinya bahwa masalah yang satu bentuk dari masalah yang lain ya, saling ada keterkaitan yang erat antara satu masalah dan masalah yang lain, karena suatu masalah dibentuk dari masalah yang lain atau satu problem dibentuk dari problem yang lain, sehingga konsekuensinya adalah karena keterkaitan tersebut maka kedua masalah tersebut menggunakan koefisien, dalam hal ini data ya, yang sama meskipun dengan urutan yang berbeda.
Jadi kedua masalah menggunakan koefisien atau dalam hal ini data yang sama, meskipun urutan dengan urutan yang berbeda. Kemudian keduanya mempersoalkan sumber-sumber yang sama. Keduanya mempersoalkan sumber-sumber yang sama. Selanjutnya, jawaban optimal dari problem yang satu menghasilkan jawaban optimal bagi problem yang lain. Ya, jawab optimal dari problem yang satu menghasilkan jawab optimal bagi problem yang lain. Sehingga apabila problem primal berbentuk maksimum, maka problem dualnya berbentuk minimum. Demikian pula sebaliknya ya. Nah, begitu. Optimal ini artinya apa? Ini kenapa saya tidak lihat Anda ini? Optimal itu apa? IPA. Angelmina. Optimal itu apa artinya? Ini ikut kuliah atau tidak ini? IPA Angelmina. Makanya saya paling tidak suka kalau kuliah itu kameranya off. Karena saya Ya, tidak bisa Pak. kontrol Anda. Arti optimal itu apa? Optimal itu proses memilih sebuah elemen terbaik, Pak. Ya, optimal di sini dalam artian apa? Optimal. Optimal itu apa? Nona Aprianti, Kak Flori. Optimal itu yang bagaimana? Optimal itu yang bagaimana? Aprianti. Mohon maaf, mohon maaf Pak, bisa diulang? Baik, saya ulang soalnya. Jawaban optimal dari problem yang satu menghasilkan jawaban optimal bagi problem yang lain. Jadi katakanlah suatu masalah maksimum memperoleh solusi optimal. Berarti juga memberikan solusi optimal untuk masalah minimumnya. Pertanyaan saya, arti optimal itu apa? Mungkin yang terbaik, jawaban yang terbaik mungkin Pak. Ya, itu dia mendekati jawaban Anda ya. Jadi optimal di sini maksudnya, misalkan masalahnya maksimumkan apa Z sama dengan apa-apa-apa, gitu ya. Misalkan kita memperoleh nilai yang paling besar karena fungsi tujuannya adalah maksimumkan, maka nilai yang paling besar itu yang disebut nilai optimum. Demikian pula ketika kita meminimumkan, katakanlah minimumkan Z sama dengan apa tambah apa, gitu ya. Ketika kita memperoleh nilai yang paling kecil, berarti itu nilai yang paling optimal karena fungsi tujuannya adalah minimumkan. Paham ya? Itu arti optimum itu. Jadi optimum itu ketika ada solusi yang paling besar untuk masalah maksimum dan ada solusi yang paling kecil untuk masalah minimum. Ya? Paham ya? Baik. Tidak ada yang bertanya? Oke, saya ulang sekali lagi. Kaitan antara masalah primal dan dual ini bahwa kedua masalah ini saling terkait erat ya. Karena keterkaitan itu maka kedua masalah ini menggunakan data yang sama atau menggunakan koefisien dalam hal ini data ya, yang sama. Meskipun dengan urutan yang berbeda. Nantinya Anda lihat fungsi tujuan di masalah maksimum bisa jadi koefisien pada konstanta pada pembatasnya, fungsi-fungsi pembatasnya. Seperti itu. Selanjutnya keduanya mempersoalkan sumber-sumber yang sama. Nah, itu karena keterkaitan tersebut. Dan selanjutnya jawaban optimal dari suatu problem menghasilkan jawaban optimal bagi problem yang lain. Sehingga apabila problem primal berbentuk maksimum, maka problem dualnya juga berbentuk minimum. Itu untuk Anda pahami ya.
itu karena ini sangat erat ini ya. Erat. Apa konsekuensinya ya ini tiga ini. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Nah, Ibu Widya. Ya, kita lihat lagi untuk masalah hubungan primal dan dual. Jadi pembatas pada masalah primal itu menjadi variabel pada masalah dual. Kemudian fungsi tujuan pada masalah primal ini itu pada masalah dual itu menjadi nilai kanan atau konstanta pada masing-masing fungsi pembatas atau constraint-nya. Ya. Baik. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Nika Sangaji, ada pertanyaan? Jelas? Tidak ada, Pak. Bisa paham toh? Bisa, Pak. Baik. Saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan fungsi tujuan di suatu masalah primal, nanti pada masalah dualnya fungsi tujuan itu ya variabel-variabelnya itu menjadi dan konstanta ya itu menjadi nilai kanan pada masalah dual ya. Nanti konkretnya saya tunjukkan contohnya ya. Ini contohnya sebuah apa ya, sebuah ini kayak seperti suatu aktivitas produksi ya dari suatu barang ya. Jadi katakanlah barang itu ada dua merek, mereknya I1 dan I2 ya. Dan untuk memproduksi barang ini digunakan 3 jenis mesin, yaitu mesin pertama, mesin kedua, dan mesin ketiga. Jadi kapasitas maksimum untuk mesin pertama ini ya, itu kapasitas maksimumnya itu ini sepertinya jumlah waktu untuk pengerjaan ini 8. Nah, untuk mesin kedua itu bisa kapasitas maksimumnya itu 15 jam. Dan yang ketiga itu 30 jam ya. Sumbangan laba untuk merek pertama I1 ini adalah 3 dan merek kedua ini adalah 5 ya. Nah, yang Anda harus pahami bahwa biasanya yang menjadi fungsi tujuan itu adalah apa? Sumbangan laba, harga barang, seperti itu. Iya toh? Iya tidak? Iya, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ini masalah primalnya ini. Ini primalnya ini ya. Ini primalnya. Ini fungsi tujuannya ini. Ini nilai kanan dari pembatas. Nilai kanan dari pembatas. Pembatas dari apa? Fungsi-fungsi pembatas itu toh? Jadi ini katakanlah ini X1. Kalau saya bilang ini X1. Jadi umpamakan ini X1. Ini X2. Berarti saya mengecek dulu ada paham tidak. Siapa yang bisa katakan ke saya fungsi tujuannya apa untuk masalah ini aja? Peter Tulaseket, fungsi tujuannya apa untuk masalah ini yang lagi kita lihat di tabel ini? Fungsi tujuannya apa?
Peter, 2x1 ini masalah primal ya. Nah, ini. 2x1. Loh, itu fungsi tujuan atau fungsi pembatas? oh ya, maaf Pak, itu fungsi pembatas. Kalau fungsi tujuan 3x1 tambah 5x2 Pak. Iya. Jadi fungsi tujuannya 3x1 tambah 5x2. Z sama dengan 2x1 tambah 5x2. Baik, pembatasnya apa saja? Pembatas atau dikenal dengan istilah apa? Constraints. Apa saja tuh? 2 X1 kurang dari 8, kurang dari sama dengan. ya Pak, kurang dari atau sama dengan 8. Terus apa? 3x2 kurang dari atau sama 2. dengan 15. Kurang dari sama dengan 15. Ketiga apa? 6x1 tambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 30. Ya. Sekedar pengulangan aja. Baik, kita lihat lagi. Sekarang ini masalah primalnya ya. Masalah primalnya ini. Ini masalah primalnya. Sekarang kita mau lihat nanti dualnya kayak bagaimana. Kita lihat sama-sama. Nah, Anda lihat. Ini masih ini ya. Di dalam bentuk ini, primal dualnya mau kita buat primal dual. Sumbangan labanya ini. Nah, ini tadi kurang dari sama dengan depan kita sudah buat betul. Kurang dari sama dengan 15. Kurang dari sama dengan 30. Nah, sekarang ini selanjutnya mau kita lihat ya dualnya masih sama. Nah, ini dia fungsi primal dual. Sekarang untuk Anda lihat ini secara singkat aja biar Anda bisa memahami ya. Fungsi tujuan maksimumkan. Tadi saya sudah buat di awal tadi tuh. Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Batasannya 2x1 kurang dari sama dengan 8. Pembatas yang pertama. Pembatas yang kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15. Dan pembatas yang ketiga 6x1 tambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Dan ini syaratnya bahwa variabel pembatas ini, variabel yang digunakan ini, ya, tidak boleh bernilai negatif seperti sudah di sini di awal, ya. Dia harus lebih dari sama dengan 0, baik X1 maupun X2. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini yang pertama ini tadi adalah apa tadi saya bilang? Primal. Primal toh? Iya, Iya Pak. Pak. Oke. Pak. Sekarang dualnya ini dia punya dual ini. Model dualnya seperti ini. Anda lihat, kita lihat sama-sama. Tadi ini kan nilai kanan dari masing-masing fungsi pembatas. Anda lihat 8, 15, 30 kan? Nah, sekarang pada masalah dual yang tadinya di sini maksimum, fungsi tujuannya maksimumkan, di sini jadinya minimumkan. Jadi kalau misalkan fungsi tujuannya minimumkan untuk primalnya, berarti dualnya apa? Dualnya apa?
Saya coba cek dulu. Maksimum, Misal Pak. maksimum. Nah, versi Nurwe. Kalau di sini, misalkan saya buat minimumkan. Ini primalnya ya, primalnya. Berarti katakanlah ini minimumkan. Berarti di dualnya jadi apa? Versi. Iya, Pak. Di dualnya jadinya apa? Maksimum, Pak. Ya, saya ngecek aja ya. Fokus ya, perhatikan ya. Saya ulang. Iya, Pak. Baik. Kita kembali ke pembahasan kita. Ini dari soal tadi, ya kita sudah buat modelnya. Model dari masalah program linear, dan kita tahu bahwa itu merupakan masalah primal ya. Jadi, maksimumkan 3Z sama dengan 3X1 tambah 5X2. Pembatasnya ini, Anda lihat, ini bentuk primal ya. Ini bentuk dualnya yang ini. Fungsi primal dual. Jadi yang ini sendiri, tanpa saya tulis pun Anda ini primal ini. Ini primal, ini dual. Ya. Sekarang di masalah dual, Anda lihat nilai-nilai kanan dari fungsi-fungsi pembatas ini akan menjadi koefisien-koefisien pada fungsi tujuan. Jadi katakanlah tadi di sini maksimumkan ini, maka sekarang di sini pembatas-pembatas ini kita taruh di fungsi tujuan. Minimumkan Y sama dengan 8Y1 tambah 15Y2 tambah 30Y3. Kita pakai variabel yang berbeda agar tidak ada Anda mau pakai variabel yang sama juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ini sekedar untuk menunjukkannya bagaimana bentuk primal maupun dualnya. Oke, sekarang pembatas. Pembatas Anda perhatikan. Ini pembatasnya ini. Sekarang pembatas Anda perhatikan. Yang tadinya di sini fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan. Di persoalan primalnya kan fungsi tujuannya di sini. Di persoalan dual menjadi apa? Menjadi nilai kanan dari Nilai kanan, Pak. fungsi-fungsi pembatas. Ya kan? Nilai kanan dari fungsi-fungsi pembatas. Jadinya Anda lihat. 2 ini ambil dari mana? 2Y1 tambah 6Y3 ini ambil dari mana? Dari 2X1 dan 6X1, Pak. Iya, Pada betul. Dari fungsi pembatas pertama dan ketiga. Ya, oke. Jadi lebih dari sama dengan ini 3. Kemudian pembatas kedua 3 Y2 tambah 5 Y3 lebih dari sama dengan 5. Iya toh? Iya, Pak. Di mana masing-masing variabel keputusan ini juga nilainya tidak negatif. Ya. Baik. Sampai sini ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya. Saya ada kesempatan. Tidak ada yang tanya? Baik.
Berarti yang berubah tuh apa saja? Jadi Anda lihat di sini, ya toh? Diambil apa? Karena cuman ini maka diambil apa? Diambil yang pembatas yang variabel yang pertama. X1, X1, koefisien X1. Ya toh? Kemudian pembatas yang kedua diambil Koefisien X2. koefisien X2. Oke. Bagus. Oke. Ini dia. Batasan menjadi variabel. Ya toh? Fungsi tujuan menjadi nilai kanan. Kemudian batasan pertama menjadi variabel. Kemudian, ya. Nah, ini sekarang kita lihat interpretasi secara ekonomi ya. Ini sebenarnya penjelasan yang sebagai pelengkap ya. Fungsi primal ini fungsi primal ya. Fungsi tujuan maksudkan set sama dengan sigma ini itu sama dengan C1 X1 tambah C2 X2 dan seterusnya. Jadi kita singkatkan dengan sigma deh. Dengan batasan sigma dari ini kali xj ini ya, kurang dengan batasan d sama dengan 1 ya. Ini penjelasannya. Xj merupakan tingkat aktivitas Kj. Ya, ini nanti bisa Anda pelajari sendiri. Tapi pada prinsipnya saya berharap Anda memahami ya, dari penjelasan tadi yang sudah sangat sederhana ya. 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 Fungsi dual sama ya. Ini secara formulanya seperti ini ya. Dari masalah dual. Ini menemukan 8W1 tambah 15W2 tambah 30W3 dengan pembatas. Ini kita masih melanjutkan dari masalah yang tadi ya. Yang pembatas 2W1 tambah 6W3 lebih sama dengan 3 dan 3W2 tambah 5W3 lebih sama dengan 5. Oke, di mana variabel keputusannya semua bernilai positif. Nanti di sini kan kita buat dengan analisis simplex toh? Ya kan? Pakai apa? Ya, Pakai apa? Karena ini minimum, berarti kita pakai apa supaya lebih gampang? Kemarin sudah simplex, ada, Pak. ya simplex, tapi Black. Ya, Pak. apa? Black apa? Tadi kemarin sudah diajarkan sama Pak Samud dan Pak Taufan, katanya sudah dimantapkan di sini. Salah minimum ini, saya tidak lagi mengulang ya, nanti kita nggak habis materinya. Nanti ya sudah, ini modelnya sudah dibuat, Anda selesaikan dengan simplex. Ya. Oke. Hasilnya ini ya. Selesaikan dengan simplex, diperoleh nilai Y1 itu 0, nilai Y2 5/6, dan nilai Y3 1/2. Karena ini menggunakan fungsinya adalah minimum,
minimum ya, minimum, maka solusi itu dengan metode Big M. Kalau Anda belum paham Big M, minta kelas B jelaskan ke Anda ya. Saya sudah jelaskan ke mereka sudah banyak dan kami sudah latihan soal juga banyak sebelum itu ya. Kalau Anda tidak belum paham di sini, minta materi di kelas B ya. Di metode Big M ya. Iya Pak. Saya lanjutkan. Kemudian ini terdapat nilai minimum tercapai jika berarti nilai setnya berapa, nilai Y-nya berapa kalau dari sini, besar nilai Y-nya berapa jika sudah diperoleh 1,0 6 dan 3/2, berarti nilai Y-nya berapa? Hmm? 8/6, Pak. Yakin? Tinggal kan yang masukkan aja tuh 8 kali 0, Y1 kan 0. Ditambah 15 kali 5/6. Ditambah 30 kali 1/2. Iya tak? Sehingga berapa tadi? 8/6. 165, Pak. Per 165/6. Itu dia. Baik. Oke, yang saya bilang tadi, jadi kalau saya berdua, tempatnya, itu 155/6 dapat 27 ya. 27 ini sudah sederhanakan sekali nih. 27 1/2 ya. Jadi tadi Anda bilang berapa? 165 ya per 6 ya. Kalau disederhanakan ya Pak. Baik. Saya lanjutkan ya. Saya berharap ini tidak menjadi persoalan untuk Anda ya. Oke. Ini saya sudah coba berlatih dengan angkatan sebelumnya ya. Minimumkan set sama dengan 40x1 tambah 25x2. Fungsi pembatasnya adalah pertama x1 tambah 2x2 kurang dari lebih dari sama dengan 28, pembatas yang pertama. Kemudian pembatas yang kedua 9x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 400. Dan pembatas ketiga 2x1 tambah x2 lebih dari sama dengan 20. Mana variabel besar semuanya bernilai positif. Ini diminta untuk membuat persoalan rangka. Coba Anda cari, ini sudah apa ya? Sudah ini primalnya. Coba Anda cari dualnya. Ini primalnya. Anda cari dualnya kayak gimana? Oke. Ini kan ini primal ya. Ini primalnya. Ya, Pak. Anda cari dual. Dualnya bentuknya kayak gimana? Sebentar lagi kita koneksi ulang lagi. Dualnya kayak gimana? Sampai 8 dual.
Kalian punya Google Classroom ada di mana? Belum dibuatkan ya? Tidak ada Google Classroom. Belum, Pak. Di kelas sebelumnya dari Pak Samad dibuatkan tidak? Tidak, Pak. Belum. Tidak, Pak. Kalau gitu saya buatkan ya, biar nanti bisa Baik, saya Pak. bagikan materi